Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ido Prasidina El Sandi dari jurusan Manajemen Informatika Fakultas Vokasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya dengan judul Aplikasi Penjualan Kain Songket pada CVI Lakirana berbasis web, dengan dosen pembimbing Ibu Elda Yudiastuti. Daftar isi. Yang pertama pendahuluan, yang kedua perancangan, yang ketiga hasil program, yang keempat kesimpulan. Di dalam pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Di dalam perancangan terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan kelas diagram. Pendahuluan, latar belakang. E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis dengan tujuan mengambil keuntungan seperti penjualan, pembelian, pelayanan, informasi, dan perdagangan melalui perantara, yaitu melalui suatu jaringan komputer, terutama internet. CVI Lakirana saat ini, sistem penjualannya masih manual, yaitu di mana masih menggunakan penulisan dengan tangan. Untuk merekap data-data, mengharuskan pelanggan datang ke toko untuk memesan dan mengetahui informasi produk sehingga menghabiskan waktu dan biaya. Rumusan masalah. Bagaimana merancang dan membuat sistem informasi penjualan kain songket pada CVI Lakirana berbasis web. Tujuan dan manfaat. Tujuan: merancang dan membuat aplikasi penjualan kain songket CVI Lakirana berbasis web untuk memudahkan kinerja karyawan dan pemilik CVI Lakirana. Manfaat: mempermudah user dalam mengolah penjualan kain songket yang dilakukan oleh admin dan pendataan pelanggan yang dilakukan oleh admin. Perancangan. Yang pertama, use case diagram. Gambar use case diagram. Admin dapat login, admin dapat mengolah data, admin dapat mengelola barang, admin dapat mengelola data pelanggan, dan admin dapat logout. Pelanggan dapat login, pelanggan dapat mengelola data pelanggan, pelanggan dapat logout. Yang kedua, activity diagram. Activity diagram dibagi menjadi 3. Yang pertama, activity diagram use case login. Yang kedua, activity diagram pengolah data user. Yang ketiga, activity diagram mengolah data barang. Berikut gambar dari activity diagram. Yang pertama, gambar activity diagram use case login. Admin memulai membuka aplikasi, menampilkan halaman login, masukkan username dan password, verifikasi. Jika admin salah memasukkan username dan password, maka akan kembali ke halaman memasukkan username dan password lagi. Jika admin sudah benar memasukkan username dan password, maka akan menampilkan halaman dashboard. Yang kedua, gambar activity diagram mengelola data user. Admin memulai, berhasil login, menampilkan dashboard, memilih menu data user, menampilkan menu data user, dan menambah, mengubah, dan menghapus data user, menyimpan verifikasi. Selesai. 3. Gambar activity diagram mengolah data barang. Admin memulai, berhasil login, menampilkan dashboard, memilih menu data barang, menampilkan menu data barang, menambah, mengubah, dan menghapus data barang, menyimpan modifikasi. Selesai. 3. Kelas diagram. Di dalam kelas diagram terdiri 4 tabel. Yang pertama, user, barang, pelanggan, pemesanan. Di dalam tabel user terdiri dari ID user, nama, username, password. Di dalam tabel barang terdiri dari ID stok, nama, harga, foto. Di dalam tabel pelanggan
terdiri dari ID pelanggan, nama, email, username, password. Di dalam tabel pemesanan terdiri dari tanggal pemesanan, ID pemesanan, ID pelanggan, ID stok, nama, nomor HP, email, alamat, catatan, jumlah, total, status. Hasil pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah saya buat. Ini adalah halaman login untuk admin. Yang pertama, masukkan username dan password. Maka dia akan masuk ke halaman dashboard. Di aplikasi admin yaitu ada tabel data user, data barang, dan data pelanggan. Data user yaitu data admin yang akan masuk ke dalam aplikasi tersebut. Data barang yaitu data barang yang akan data kain songket yang akan dijual. Data pelanggan yaitu data pelanggan yang telah memesan kain songket tersebut. Selanjutnya, aplikasi penjualan. Ini adalah aplikasi penjualan untuk kain songket. Jika konsumen ingin membeli kain songket, maka konsumen harus login terlebih dahulu. Jika konsumen belum ada username dan password, disarankan untuk daftar terlebih dahulu. Yang pertama yang dilakukan, masukkan nama lengkap, yang kedua masukkan email, yang ketiga masukkan username, yang keempat masukkan password. Username ini untuk masuk ke dalam aplikasi pembelian. Pendaftaran akun telah berhasil. Kembali ke halaman login. Maka konsumen harus login terlebih dahulu. Di sini konsumen telah memasuki aplikasi penjualan dan konsumen telah dapat memesan atau membeli kain songket. Klik pesan sekarang. Masukkan jumlah berapa kain songket yang akan dipesan. 1. Masukkan nomor HP dan masukkan alamat lengkap. Jika ada saran untuk aplikasi ini, maka masukkan di catatan untuk kami. Jika tidak ada, langsung klik kirim. Jika konsumen telah membayar pembelian kain songket, maka kirim bukti transfer ke nomor WA di sini. Dan jika konsumen telah mengirim bukti bayarnya, maka admin akan merubah data konsumen menjadi sudah bayar.
Itu saja yang dapat saya jelaskan di aplikasi yang telah saya buat. Dan di sini disimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada CV Ayla Kirana mengenai aplikasi penjualan kain songket, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, dapat mempermudah konsumen untuk melakukan pemesanan kain songket di CV Ayla Kirana. Yang kedua, admin dapat menambahkan data kain songket yang akan dijual. Yang ketiga, mempermudah admin melakukan pengecekan data penjualan kain songket. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.